minggu depan itu udah pertemuan terakhir kita, jadi untuk nilai di minggu ini. Kira-kira bisa kumpulnya kapan? Oh, udah paham satu materi itu tadi? So, coba sebutin angkat tangan keragaman budaya yang fokusnya pada iklim. Siapa yang mau nyebutin? Bisa angkat tangan dan sebutin nama. Bentar. Masuk ke nilai kaki kan ya nanti. Yang udah kalian kerjain loh. Oke. Siapa yang mau? Siapa aja nih? Eci, itu absen berapa? Eci 17. Oke. Dari absen 6. Kemudian? Siapa? Oke. Dibaca aja. Dari Eci. Yang keras ya Eci? Ya. Jenis keragaman baju adat Sunda. Faktor iklim, kondisi iklim di Jawa Barat yang hangat dan gelap menyebabkan baju adat Sunda cenderung menggunakan keragaman yang lunak dan nyaman digunakan, seperti kain katun atau kain tenun dengan motif-motif khas. Oke, lanjut. Tradisi Mana? Coba agak lebih keras. Oke, jadi gini ya, ngerjainnya itu kayak misalkan nih tradisi apa tadi Mbak? Undu. Nah, itu kenapa sih ada tradisi undu itu kayak dijelasin gitu loh. Jadi jangan hanya iklimnya hangat gini-gini. Jadi korelasikan antara misalnya nih, kalau itu kemarin kan rumah adat Dayak atau rumah adat yang berdiri di atas sungai kan. Nah, dijelasin kan soalnya Dayak itu di Kalimantan sendiri kan pulau 1000 sungai ya. Jadi banyak sungainya sehingga dan juga dia juga penghasil kayu ulin. Di mana kayu ulin itu semakin lama kena air itu semakin kuat. Makanya ada rumah adat yang di atas sungai seperti itu. Kemudian kenapa dari kayu? Soalnya Kalimantan itu panas. Sehingga kayu bisa menyerap energi panas itu tadi biar rumahnya dingin. Seperti itu ya korelasinya. Jenis keragaman makanan tradisional yaitu mie Aceh yang berasal dari Aceh. Faktor iklimnya, faktor iklim yang mempengaruhi karena suhu di daerah Aceh relatif panas dan lembab dan memiliki curah hujan yang tinggi yang mendukung pertumbuhan makanan. Oke. Terakhir. Jenis keragaman makanan daerah. Pempek makanan tradisional dari Balikan terdiri dari Sumatera Selatan. Faktor iklimnya adalah karena Sumatera Selatan sendiri terletak di sekitar lautan yang banyak menghasilkan ikan sendiri sehingga menyebabkan makanannya bervariasi ikan sendiri. Oke, tepuk tangan untuk teman-teman kalian. Sekarang dibuka buat mengenai kesenjangan. Jadi yang di nanti tema atau bab yang diberikan waktu UAS itu ada apa coba bagi? Udah dikasih tahu belum sama Pak kalian? Ada yang tahu nggak apa itu kesenjangan? Kalau tahu angkat tangan, sebut nama dan nomor absen. Siapa? Itu dulu aku nggak tahu siapa yang duluan. Ayo. Dalam hitungan 3 ya. 1, 2, 3. Coba gantian ya. Tadi udah kan? Enggak, bilang aja deh. Oke, ada lagi? Ini tadi
dilengkapi. Kekurangan dalam ekonomi itu bisa dideskripsikan nggak? Gimana contohnya? Dalam uang. Oke, absen berapa? Absen berapa, Jek? 9. Ada yang mau menyempurnakan? Tanya. Ini dulu. Apa udah dasarnya? Ya. Ada yang ditanyakan dari ini? Udah hafal semua ya. Dibuka selanjutnya kesetaraan gender. Apa sih kesetaraan gender? Ada yang tahu? Kesetaraan gender apa? Ya, gender memiliki memiliki kesamaan dalam daya. Oke. Siapa namanya? Ya. Hanya gaya dulu. Berapa? 11 ya. Di sini sudah ada. Kalau ada narasi seperti ini, cowok memang tugasnya itu kerja, bagian kerjanya atau cowok itu kerja, sedangkan perempuan itu jadi pengatur rumah tangga, itu kalian setuju apa enggak? Kenapa nggak setuju? Karena setiap manusia temanya dari cowok mempunyai hak yang sama. Ya jadi bukan berarti kayak cowok itu kerja, terus cewek itu ada di rumah urus anak, urus rumah dan sebagainya, itu nggak seperti itu ya. Gimana cara itu? Kalau misalkan si cewek pengen berkarir, ya memang nggak apa-apa berkarir gitu loh. Karena kita memiliki hak yang sama seperti cowok, tapi kita sebagai perempuan juga punya kewajiban di rumah sebagai pendidik, sebagai ibu yang untuk memberikan ilmu ke anak-anaknya, dan sebenarnya memberikan contoh ilmu itu gak hanya tugasnya ibu tapi tugasnya ayah juga. Nah, kesetaraan ini di mana peran di rumah itu sama-sama. Kayak misalkan nih, kalau ibu tugasnya mendidik anak, ayah juga mendidik anak. Kalau ibu tugasnya cuci baju, cuci piring dan sebagainya, ayah juga harus melakukan itu. Misalkan ayahnya nyapu halaman, ibunya ke rumah, anaknya mungkin bersih-bersih kamar. Nah, itu namanya setara. Jadi ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah antara cowok dan cewek. Jangan ada pikiran kalau aku cowok, jadi aku lebih kuat, aku lebih dominan dari cewek. Jadi jangan segampangnya nyuruh-nyuruh ya, kayak gitu. Kemudian si cewek juga harus saling menghormati walaupun kita setara. Udah namanya emansipasi wanita, tapi cowok dan cewek itu berbeda dalam hal biologisnya. Pasti kekuatan dan juga pola pikir dan ego, maksudnya kayak emosi dan sebagainya itu beda sama cowok. Kalau cowok kan tidak mengalami masa-masa menstruasi ya, yang perubahan pola mood dan sebagainya. Nah, si cewek kan mengalami itu, tapi jangan lampiasin itu ke cowok, karena itu tanggung jawab kalian sendiri, bukan tanggung jawab orang lain. Jadi setara, cewek bisa menduduki setiap ini pekerjaan. Kalau mau di kantor ya bisa di kantor, kalau pengen jadi guru ya jadi guru, kalau memang pengen jadi ibu rumah tangga ya nggak apa-apa. Bukan berarti dengan kalian jadi ibu rumah tangga itu kalian lebih rendah derajatnya ya. Coba bayangin kalau di rumah kalian dari ibu. Siapa yang ngomelin, siapa yang mengatur, siapa yang mau bantuin
Oke, masih kecil kok. Ayo kenalan remaja. Apa itu kenalan remaja? Iya nih, lihat gantian Edi. Fatil, ini dilakukan oleh kelompok remaja dari SD sampai SMA atas. Nah itu ada macam-macam. Ada yang pertama ada vandalisme, itu cara-cara sesuatu yang ya pokoknya cara-cara tempat umum. Yang kedua ada tawuran, Ya. itu paling sering sih. Apalagi di momen-momen itu. Pernah ada tawuran di sini? Nanti Pernah yang tawuran enggak? yang terakhir yang saya Halo, temannya kalau jelasin diam ya. Oke, terima kasih. Namanya siapa? Tiga. Ada yang mau nyebutin lagi nggak selain tiga ini? Vandalisme, tawuran, sama narkoba. Ayo gantian. Yang belakang tuh, yang tadi diri. Ayo apa? Siapa namanya? Siapa? Marsal. Ya apa namanya? Udah? Narkoba udah? Ada yang lagi? Saya. Sabar. Siapa? Liye, oke. Namanya siapa? Banyak banget ya? Dari yang berapa nih? Satu aja. yang remaja yang paling basic tapi dinormalisasikan itu berkata kasar. Kata kasar. Oke, terus. Siapa yang namanya? Nah, pacaran apa enggak? Oke, pinter. Jadi kalau pacarannya di bawah ini umum, terus apa yang lebih tua itu namanya grooming. Jadi nggak boleh ya. Bukan. Jadi kayak misalkan nih, Bu Sasa umurnya 22, pacaran sama kalian. Kamu umurnya berapa? 14. Itu namanya Bu Sasa grooming sama kamu. Nggak boleh. Oke. Ayo. Siapa? Pergaulan bebas. Siapa? Balap liar. Hah? Boleh kali ini Bu. Wah, ada kalian. Halo, satu komando. Ayo, ini tadi apa? Bola sekolah apa saja? Udah kasih bebas tadi. Apa tadi ayo? Ayo apa? Ya, karena nggak boleh rokok karena di bawah. Siapa namanya? Dua tadi. Siapa namanya? Nomor absen. Oke, ya kalian. Ini keras. Oke. Ayo.